Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, Bapak Ibu, video yang kedua ini kita akan fokus lagi ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang jurnal, sekarang kita masukkan hasil jurnal ini ya ke dalam buku besar pembantu, kemudian nanti juga akan ke buku besar umum per akun ya. Sekali lagi kita masukkan ke buku besar pembantu dulu. Nah, ini daftar customer dan supplier di saldo awal soal ya. Ini soalnya seperti ini. Ini adalah saldo awalnya untuk customer dan supplier kita. Untuk piutang dagang, ini untuk utang dagang. Nah, saldo ini kita masukkan dulu ke saldo awal di buku besar pembantu, utang dan piutang. Oke. Ini kita pindahkan saja. Ini untuk JPLX ya, piutang dulu. Ini saldonya ya, kita pastikan sudah tepat 34. Kemudian digital LX 28600, kemudian maju LX 19800 dan panen LX adalah 3.300.000. Kemudian untuk yang saldo utang dagang ya. Ini untuk Sahabat Jaya 23.100, kemudian Makmur 17.600 dan Margonda 28.600 ya. Kita akan coba masukkan dari pelan-pelan ya, dari berdasarkan jurnal yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, kita mulai dari sini. Nah, untuk pengambilan data saldo buku saldo piutang, pembantu piutang ini kita ambil dari data sales journal dan general journal. Jadi ada dua, jurnal penjualan dan jurnal umum. Kemudian juga kita ambil juga dari jurnal penerimaan kas ya, urut per tanggal. Nah, di sini saldo awalnya sudah kita tulis 34.100.000 rupiah. Kemudian ada penerimaan, kita ambil dari sini, cash receipt journal. Ini ya, di JPLX tuh ada penerimaan sebesar 34.100.000 rupiah di sini ya teman-teman ya. Account receivable, ini juga account receivable. Oke, kredit ya. Jadi ini kita pindahkan ke sini. Kemudian sehingga saldonya per tanggal 3 habis. Kemudian tanggal 18 ya. Jadi urutkan saja. Kemudian tanggal 18. Di sini JPLX ya. JPLX 188 debit ya. Account receivable. Sehingga saldonya per tanggal 18 ini adalah ada 188.100.000 rupiah. Nah, kita cek di bagian lain nggak ada, jadi hanya di sini saja untuk yang JPLX. Kemudian untuk yang kedua digital LX ya, saldo awalnya 28.600. Kemudian ada digital LX, kemudian ada tanggal 6 ada penjualan ya. Ini ya. Nah, ini 286 juta rupiah kita taruh sini. Debit ya. Dari sini kita taruh ke sini sehingga saldonya 314.600.000 rupiah. Kemudian ada sales return, kita ambil dari jurnal umum ya. Ini digital LX. Ini kita taruh ke sini, ada retur ya. Besar ini 55 juta rupiah. Oke, 55 juta lah taruh sini. Saldonya berubah ya, berkurang. Kemudian ada penerimaan kas tanggal 12, ini dia. Tanggal 12 sebesar 231 juta rupiah ya. Ini kita pindahkan ke sini ya. Kredit ya. Ini dia. Account receivable ke sini. Kemudian penerimaan kas lagi di sini ya.
tanggal 14 sebesar Rp26.800.600 kita pindahkan ke sini ya, sehingga saldonya adalah habis ya. Jadi per akhir bulan Desember ini tidak ada saldo piutang ke Digital Alex. Yang ketiga Maju Alex, tadi saldonya adalah Rp19.600.000. Ada penerimaan kas di sini ya, sebesar 19.800.000 ini. Kita pindahkan angkanya ke sini. Kemudian tanggal 27 ada penjualan. Ada penjualan ini dia. Nah, di sini totalnya adalah Rp467.500.000. Kita pindahkan ke sini. Sehingga saldonya menjadi Rp467.500.000. Terus panen Alex ini sudah kita closing kan sebelumnya kan. Jadi panen Alex tidak ada perubahan ya, tetap seperti ini, nggak ada transaksi yang mempengaruhi. Artinya saldo awalnya ini ya 3.300.000, jadi belum dibayar. Adapun yang ini juga panen Alex ini adalah penerimaan yang telah dihapus pada masa lampau sebelumnya. Oke, jadi seperti itu. Untuk piutang dagang selesai. Kita lanjutkan ke saldo hutang dagang. Ya, di sini kita mulai dari PT Sahabat Jaya. Sumbernya adalah proses jurnal, general jurnal, dan juga cash payment jurnal. Jadi ada pembelian, kemudian jurnal umum, dan juga bersumber dari kas keluar. Saldo awalnya adalah 23.100.000. Paymentnya kita lihat tanggal 9 ada payment. Ini dia tanggal 9 ada pembayaran payable 23.100.000 TSI di sini. Oke ya. Kemudian ada pembelian. Ada pembelian Sahabat Jaya. Buktinya ini ya. Tanggal 22 sehingga purchase-nya untuk akun payable-nya bertambah 421.740 kredit ya. Sehingga saldo akhirnya adalah Rp421.740.000 ya. Kemudian untuk FA Makmur ada pengeluaran kas di tanggal 23 ya. Ini dia FA Makmur 23. Akun payable-nya debit ya. Sini debit sehingga saldo tanggal 23 habis. Kemudian ada pembelian di tanggal 29 ya teman-teman. Jadi ini udah saya kerjakan, teman-teman bisa ketik manuk secara sendiri atau ditulis tangan. Baik, ini jurnal pembeliannya. Jadi kita ambil dari sini. Ya, tanggal 29 ada pembelian secara kredit 366.520. Ini kita masukkan ke sini kredit ya, sehingga total akhirnya adalah menjadi seperti ini 366 ya Rp520.000 untuk FA Makmur. Kemudian Margonda balance awalnya adalah saldonya 28.600. Kemudian kita masukkan tanggal 6 ya, kita masukkan di cash payment journal, jadi urut bertanggal. Sekali lagi cash payment journalnya kita lihat ada pembayaran ke Margonda ini tanggal 6 dulu ya, ini dia tanggal 6 sebesar 26.800.600 ya, debit. Ini akun payable debit, taruh di sini saldonya, sehingga per tanggal 6 habis, saldonya nggak ada. Kemudian tanggal 10 ada pembelian tanggal 10 sebesar 331. Ini dia ya, Rp1. Oke, buku ini jadi kita masukkan saldonya ini Rp331.100.000. Saldo per tanggalnya ini
Kemudian tanggal 11-nya ada retur. Kita lihat di jurnal umum. Ya, retur pembeliannya. Ini dia. Retur pembeliannya ini conveyable. Totalnya adalah 45.100.000 rupiah. Ya. Kemudian tanggal 18 ada pembayaran. Kemudian tanggal 18 ada payment ya, ada pembayaran. 18 pembayaran. Ini dia. Margonda sebesar 286 ya. Nah, di sini debit sehingga utangnya dibayarkan, sehingga saldonya utangnya lunas semua, nggak ada saldo utang lagi ya untuk Margonda. Oke. Ini untuk buku pembantu hutang selesai. Baik, kemudian kita tuliskan list of daftarnya ya. Kita pindah ke sini resumenya. Ini untuk yang piutang. Kita cek JPLX, Digital LX kosong, Maju LX 467 dan juga Panen LX ya, seperti di sini sudah sesuai. 188 ini habis. Kemudian Maju LX 467 untuk yang Panen LX. Oke. Kemudian untuk saldo yang account payable tinggal 427 421 740 ya. Yang ada saldonya hanya ini Sahabat Jaya, kemudian ada lagi nih Eva Makmur. Eva Makmur 366 ya. Kemudian Margonda lunas, nggak ada saldonya. Kemudian kita juga masukkan list of inventory balance ya. Ini kita lihat di kartu persediaan Pavilion 342600 ya. 342600 dari sini asalnya. Kemudian untuk yang Inspiron 275 juta rupiah ya, ini kita pindahkan saldonya ke sini. Oke, totalnya semuanya adalah 617.600.000 rupiah. Baik, setelah kita masukkan data ini, resum dari persediaan utang dan piutang, kita akan lanjutkan ke buku besar umum per akun ya. Nah, sebelum kita pindahkan dari jurnal ke dalam buku besar, ini kita pindahkan dulu rekapnya ya. Contoh untuk purchase jurnal. Jadi ini kita pindahkan dulu ke sini ya. Ke sini seperti ini. Biar nanti gampang untuk dipindahkan. Tapi kalau teman-teman ini manual pakai kertas ya nggak perlu ya. Ini kalau komputer, kalau manual bisa percepat. Ini jadi yang diambil data dari sini ya. Bukan dari jurnal lagi, tapi dari rekapitulasinya biar cepat ya. Jadi tidak perlu mengambil jurnal, tetapi langsung diambil dari rekapitulasi jurnal ya. Jadi kalau soalnya nggak ada rekap ya dari jurnal juga. Oke, di sini kita pindahkan juga saldo awalnya untuk cash in bank, kemudian petty cash ya. Lihatnya ke sini. Dari sini per akun kita pindahkan sesuai dengan posisinya, baik debit atau kredit. Kita pindahkan di sini. Kalau sudah kita pindahkan semuanya di paling atas saja. Nah, paling atas di sini ya. Ini nggak perlu, ini karena saya pakai Excel biar gampang. Oke, setelah kita pindahkan semuanya dari kas bank sampai ke akun beban ya paling bawah. Ya, kita mulai pindahkan per akun-akunnya. Pertama adalah cash in bank. Kita cari nomor akun 1100 ya. Biasanya ada di antara penerimaan kas, pengeluaran kas, ataupun jurnal kecil kalau ada. Jadi kita mulai dari cash in bank. Pilih tanggal yang paling atas dulu ya. Jadi karena saya pakai Excel jadi seperti ini. Teman-teman kalaupun nggak pakai Excel nggak apa-apa. Artinya langsung ditulis yang ada. Nggak perlu tulis yang seperti ini ya. Masalah urutan nggak masalah. Nggak harus resep jurnal nggak apa-apa. Payment dulu atau lain boleh. Ini saya biar gampang. Kalau teman-teman hanya pakai ini pun nggak apa-apa ya.
misal ini nggak ada, nggak masalah ya. AJP sama closing nanti terakhir ya, setelah kita laporan keuangan. Jadi sekali lagi, ini nggak wajib diisi ya, diisi hanya yang diperlukan saja. Dan urutannya bebas, nggak mesti resip dulu, boleh juga payment. Ini biar gampang saja, kita samakan urutannya ya. Kita mulai dari kas bank, kita ambil untuk penerimaan kas ya. Ini dia. Ada penerimaan kas 586.900.000 rupiah. Oke. Penerimaan kas 586 debit ya. 586. Oke. Wah, nggak muat nih. Saldonya menjadi 629. Kemudian ada lagi penerimaan kas hanya satu ya di sini. Kemudian untuk pengeluaran kas kita lihat di bawah. Di sini ada pengeluaran kas 378. Ini kita pindahkan ya. Kita pindahkan ke sini. Kredit 378.300.000 rupiah. Ya. Jadi dua dulu. Yang lainnya nggak ada. Untuk kas kecil, untuk kas bank selesai ya. Nanti untuk AJP dan closing kita sekali lagi kita input setelah ada laporan keuangan. Kemudian petty cash. Petty cash biasanya muncul di jurnal kas kecil ya. Ini dia ada kredit 3.050.000 rupiah. Kemudian untuk pengisiannya barangkali ada untuk cash paymentnya nggak ada. Ini di sini ya. Di sini kita tulis dari petty cash recap. Ini dia. Oke. Sehingga totalnya menjadi 6.750.000. Kemudian akun receivable piutang dagang kita ambil dari sales journal dulu. Pastinya dia di debit ya. Ini dia. 941.600.000 rupiah. Oke. Kemudian sisi kreditnya biasanya ada di penerimaan ya. Penerimaan kas ini dia 313.500.000 rupiah. Kemudian payment journal kita cek apakah ada. Nggak ada. Kemudian purchase journal juga nggak ada. General journal nih untuk retur biasanya ya. General journal kita cari di retur. Ini ya, 55 juta rupiah. Oke, sehingga saldo account receivable-nya adalah 658.900 rupiah. Lanjut ke akun berikutnya. Allowance ya, allowance tadi kita lihat nggak ada transaksi atau ada tadi itu. Tadi ada di penerimaan ya kalau nggak salah. Penerimaan piutang kalau dihapus. Ini dia. Oh, kredit ya. Kredit 7.200.000 rupiah ya. Saldonya menjadi 19 juta. Kemudian untuk yang merchandise inventory, merchandise biasanya ada di pembelian ya, bertambah ya. Ini dia 1.017.600.000 rupiah. Kemudian biasanya ada juga di general journal ya, ada retur ya. Ini dia 94.500.000 rupiah kita masukkan. Rp500.000 sehingga saldonya menjadi 573.100.000 rupiah. Kemudian di debitnya ada juga kita isi dari general journal yang tadi ya. Ini 44.500.000 rupiah ya. Sehingga totalnya menjadi 617.600.000 rupiah ya. Sama dengan di saldo waktu itu. Kita lanjutkan ke store supplies. Saldo awalnya 9.800.000. Ada pembelian di sini ya.
petty cash recap 1.600 ini ya, 900.000 rupiah ya. Kita cek di tempat lainnya tidak ada. Oke, saldonya menjadi 10.700.000. Kita lanjut ke prepaid insurance, saldonya 16.300. Lanjut ke berikutnya, prepaid insurance ya, 15.300, nggak ada transaksi perubahan. Veteran nggak ada perubahan ya. Kemudian prepaid insurance ada perubahan, prepaid trend juga nggak ada perubahan karena nggak ada transaksi. Nanti adanya di adjustment. Kemudian prepaid tax nanti juga nggak ada di sini ya, 1.900, nanti adanya di adjustment. Kemudian equity net cost jumlahnya juga nggak ada perubahan, jadi kita nggak masukkan data. Kemudian equipment accumulation depreciation ini juga belum ada, nanti munculnya di jurnal penyesuaian. Kita tarik ke bawah lagi, account payable. Nah, account payable kita lihat dari jurnal pembelian biasanya sama jurnal pengeluaran kas dan jurnal umum kalau ada retur. Kita langsung ke jurnal pengeluaran kas dulu ya, pastinya debit karena ada penerimaan pembayaran ya. Cash payment journal $200 ini ya, ini dia. Oke. Kemudian yang kedua, salah journal nggak ada. Kemudian ke purchase ya, purchase ada penambahan $1.119.360 ya. Oke, kemudian general journal kita lihat di bagian general journal 2.100 tidak ada ya. Kalau ada nih, ada debit pengembalian ya, 45.100.000 rupiah. Oke, saldo akhirnya adalah 788.260. Baik, kita lanjutkan ke expense payable. Expense payable dari pengeluaran berarti ya. Expense payable kita lihat dari jurnal kas keluar. Ini dia 2.500.000 ya. Kemudian di petty cash recap juga ada pengeluaran 2.100 ini 975 ya. Sehingga total akhirnya adalah 425.000 rupiah untuk expense payable. Oke, berikutnya adalah akun income tax payable. Nggak ada saldo dan nggak ada transaksi. Kemudian PPN payable ada sepertinya di pengeluaran kas ya. Kita lihat di pengeluaran kas, ini dia 2.400, 1.500. Oke, kemudian PPN outcome. Untuk PPN outcome ya ada satu ini di cash receive 24.200.000 rupiah. Kemudian di sales jurnal ini dia 85.600.000 rupiah. Kemudian di retur biasanya ada di retur general journal. Kemudian di general journal ada ini 5 juta rupiah.
Ya, sehingga totalnya adalah Rp104.800.000. Kemudian Bank Mandiri Loan ada pengeluaran ya untuk pembayaran utang, pengeluaran kas. Ini dia 16 juta, ini 16 juta rupiah. Kemudian raka capital nggak ada perubahan, raka drawing juga nggak ada transaksi. Lanjut ke sales, kita lihat ke sales, receive journal, cash receive 4.100, ini dia 242. Kemudian di sales journal kita lihat nilainya adalah kredit ya, 856 juta rupiah. Oke. Total akhirnya adalah 1.601.300.000 rupiah untuk yang sales. Kita lanjutkan ke akun berikutnya, akun sales return ada di bagian jurnal umum. Debit ini dia 50 juta rupiah. Kemudian yang lainnya tidak ada. Kita lanjutkan ke cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Kita ambil dari jurnal umum ya. Ini dia. 5.100 di jurnal umum. Debit 923.500.000 rupiah. Kemudian kreditnya karena ada retur di sini 44.500.000 rupiah, sehingga total akhirnya adalah 1.193.100.000 rupiah. Kemudian untuk akun berikutnya FragPaid nggak ada transaksi ya, jadi kita nggak rubah saldonya. Kemudian advertising expense ada di kas kecil ya, ada transaksi di kas kecil, yaitu nilainya 675 ya, 675. Kemudian hanya itu saja. Kemudian advertising selesai, telepon electricity. Lanjut ke store supply expense, ini nggak ada transaksi karena belum ada penyesuaian, nanti adanya di penyesuaian. Kemudian debit expense juga tidak ada transaksi karena belum ada penyesuaian, nanti di penyesuaian baru kita input. Kemudian depreciation expense juga sama, belum ada penyesuaian jadi belum diinput. Insurance expense juga sama, kita lewati. Rent expense sama, nanti dimasukkan di jurnal ini ya nanti. Kemudian wage salaries juga belum ada transaksi, penyesuaian ya nanti. Kemudian other operating expense ini ada di sini. Other operating expense 6.800, totalnya 500.000 rupiah. Kemudian interest revenue tidak ada transaksi juga, jadi kita langsung skip, langsung ke interest expense. Nah, ini ada nih, masuk ke bagian pengeluaran kas. Tadi di sini, nah ini dia 3 juta rupiah ya. Kemudian bank service charge belum ada transaksi karena belum ada penyesuaian. Lanjut ke income tax expense juga tidak ada transaksi ya. Jadi sampai di sini untuk akun-akunnya. Sudah kita masukkan semuanya ya teman-teman ya, termasuk tadi yang PPN income. Ada yang skip tadi tapi udah kita isi. Nah, dari saldo ini yang sudah kita buat ini kita pindahkan ke dalam buku besar, daftar buku besar atau namanya trial balance atau neraca percobaan per akun-akun terakhir ini ya, sebelum ada adjustment dan closing. Baik, ini adalah trial balance ya per 31 Desember 2018.
kita masukkan saldonya satu-satu berdasarkan jurnal tadi. Contoh ini untuk cash in bank. Petty cash ya. Kemudian account receivable di sini loan for dapat full. Kemudian merchandise inventory 617, store supplies, prepaid insurance, gak ada perubahan ya. Prepaid rent, prepaid tax 11 juta, PPN income, kemudian PPN income. Lanjut ke equipment at cost. Equipment at cost ada perubahan, kemudian depreciation-nya 16.500. Kita lanjutkan ke lainnya, PPN payable gak ada saldonya, kemudian PPN outcome 104.800, Bank Permata, Bank Mandiri tuh, Bank Mandiri ya, Bank Mandiri kita ganti. Kemudian Raka Capital nggak ada perubahan, Raka Drawing nggak ada perubahan juga. Salesnya 1 miliar sekian. Sales return 50 juta ya. COGS 1 miliar lebih. Break paid nggak ada saldonya. Nggak ada perubahan, sorry. Break paid 8.800.000. Advertising expense 4875. Telepon kita cek lagi 8.700.000, nggak ada perubahan. Kemudian store supplies expense nggak ada perubahan juga. Bad debit juga nggak ada perubahan. Kemudian depreciation expense nggak ada perubahan. Insurance expense nggak ada perubahan juga. Rent expense belum ada perubahan. Wage and salaries belum ada perubahan juga. Other operating expense 9.800.000. Interest revenue, salah, interest revenue kredit ya. Interest revenue
Interest revenue ini 6.100.000. Interest expense-nya 12.480. Kemudian bank service charge 6.600.000. Kemudian income tax expense-nya belum ada ya. Nah, saldonya alhamdulillah sudah balance. Nah, ini untuk yang trial balance berdasarkan data dari buku besar umum ya. Nah, teman-teman seperti ini saldo akhirnya bisa dicek sendiri ya. Saya cek di atas lagi, ini urutannya ya, kas bank, terus ya, kemudian ke bawah, silakan disamakan sampai sini. Oke, demikian untuk proses buku besar sudah selesai sampai ke trial balance sudah kita masukkan. Terima kasih sudah menyimak. Kita lanjutkan di video yang terakhir nanti terkait dengan jurnal penyesuaian sampai ke laporan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.